몰랐니 네 맘이 날 원하지 않니 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 라라라라라 몰랐니 네 맘이 날 원하지 않니 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 Give me a little touch. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Permatasari dan saya bersama Hidayatuniza akan membuat video pembelajaran tentang evolusi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Evolusi merupakan perubahan sifat yang terwaris pada populasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Teori evolusi menurut ahli Darwin. Yang pertama yaitu teori Darwin. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Contohnya, nenek moyang jerapah waktu dulu yaitu terdapat jerapah berleher panjang dan berleher pendek. Namun karena terjadinya pohon-pohon yang ada di sekitarnya mulai habis dan mulai hilang, maka jerapah yang berleher pendek akan mati dan terjadi kepunahan. Sedangkan yang jerapah berleher panjang akan tetap hidup dan berkembang karena dapat mencapai makanannya. Yang kedua yaitu teori Lamarck. Evolusi terjadi karena beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, pada zaman dahulu jerapah semuanya berleher pendek. Namun karena pohon-pohon di sekitarnya berpohon tinggi, maka jerapah tersebut lehernya akan menjadi panjang. Yang ketiga yaitu terdapat jenis-jenis evolusi. Jenis-jenis evolusi terbagi menjadi dua, yaitu ada makroevolusi dan mikroevolusi. Jadi yang pertama yaitu mikroevolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang dapat menimbulkan perubahan organisme dalam suatu populasi. Sedangkan yang makroevolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok baru dalam taksonomi. Yang keempat yaitu terdapat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan evolusi. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan terhadap gen. Semua sifat individu dikendalikan oleh gen. Sifat tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan tetapi dikendalikan oleh gen, dan gen tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua yaitu ada adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu terdapat seleksi alam. Seleksi alam adalah percobaan kemampuan untuk hidup pada suatu individu. Contoh dari adaptasi dan seleksi alam yaitu terdapat pada hewan ngengat yang terjadi di Inggris pada sebelum revolusi. Hewan ngengat banyak hidup yang berwarna cerah karena sebelum terjadinya revolusi, hewan ngengat banyak ditemukan yang berwarna cerah dibandingkan berwarna gelap. Hewan yang berwarna cerah tersebut mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena lingkungan sekitarnya juga berwarna cerah, sehingga hewan yang berwarna cerah tersebut tidak mudah dimangsa oleh predator karena hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Sedangkan hewan yang berwarna gelap langsung nampak oleh predator sehingga populasinya akan punah. Setelah terjadinya revolusi, maka hewan yang berwarna cerah tersebut tidak mampu bertahan hidup, sedangkan hewan yang berwarna gelap tersebut bertahan hidup. Yang kelima yaitu terjadinya petunjuk evolusi. Yang pertama yaitu ada fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi menelit. Yang pertama yaitu ada fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu-batuan mineral. Contohnya yaitu pada zaman dahulu ditemukannya kuda yang dari dulu hingga sekarang bertambah besar. Yang dulunya kecil sekarang menjadi besar. Kemudian jarak antara mulut
jarak matanya itu jauh, kemudian lehernya semakin panjang, anggota tubuhnya pada bagian kaki dari yang berjumlah 5 menjadi 1. Baiklah, jumlah kaki pada kuda pada zaman dahulu yang berjumlah 5 sekarang telah menjadi 3. Oleh karena itu, perubahan-perubahan tersebut ditemukan karena adanya fosil. Yaitu ada perbandingan anatomi. Bentuk makhluk hidup yang berbeda ternyata ditemukan kesamaan struktur dasar. Adanya kesamaan struktur juga karena mempunyai asal-usul yang sama dan itu berkaitan dengan homologi dan analogi. Yang ketiga yaitu ada perbandingan embriologi. Perkembangan awal beberapa spesies menunjukkan bentuk dan struktur tubuh yang sama. Kemudian masing-masing spesies berkembang dengan modifikasi yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu peristiwa domestifikasi. Dahulunya domestifikasi adalah usaha manusia untuk mengubah atau menjadikan hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Kelas, sekian penjelasan dari saya tentang evolusi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.